Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3 kelompok 1 ingin melakukan praktikum. Perkenalkan, nama saya Hana Sajidah, saya Septi Ulansari, Saya Maya Puspitasari. saya Maria Regina, saya Tanti Septiani. Di sini kami ingin melakukan praktikum untuk mengetahui pengaruh cahaya, suhu, kelembapan, dan nutrisi terhadap pertumbuhan pada tumbuhan. Dan bahan: 1 biji kacang merah 40 biji, 2 gelas plastik bekas air mineral 8 buah, 3 kapas, 4 air, 5 air beras atau cucian beras. Langkah kerja: 1. Tanamlah biji kacang merah pada 8 gelas plastik yang telah diberi alas kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan air, kecuali 1 gelas plastik dibasahi dengan air bekas cucian beras. Masing-masing gelas berisi 3-5 biji kacang merah. 2. Simpanlah gelas plastik yang satu di tempat yang terang dan gelas plastik yang satunya lagi di tempat yang gelap untuk pengaruh cahaya. Simpanlah gelas plastik yang satu di tempat yang panas dan satu gelas plastik yang lain pada tempat yang sejuk tapi masih mendapatkan sinar matahari untuk pengaruh suhu. Simpanlah gelas plastik yang satu di tempat kering dan gelas plastik yang lain pada tempat yang lembab, seperti kamar mandi untuk pengaruh kegelapan. 5. Berikan air biasa pada gelas plastik yang satu dan air bekas cucian beras pada gelas plastik yang lain untuk pengaruh nutrisi. Salah kapas yang menjadi alat untuk pertumbuhan kacang merah tersebut. Apabila sudah agak kering, basahi kembali dengan menggunakan air. Berikan air bekas cucian beras atau perlukan nutrisi. 7. Ukurlah panjang kecambah pada kedua tempat tersebut setiap hari selama 1 minggu. Pilihlah kecambah yang paling panjang dari setiap tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Ulansari dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan pertumbuhan kacang merah yang tanpa nutrisi dan diberi nutrisi. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji di media kapas. Perubahan yang diamati adalah membesarnya ukuran biji. Biji menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari kapas maupun dari udara. Efek yang terjadi membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji yang melunak. Biji yang semula berada pada kondisi normal mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda inilah yang disebut dengan kecambah. Air sangat diperlukan oleh tumbuhan sebagai media terjadinya reaksi kimia. Dan tanaman kacang merah yang kekurangan air lambat laun akan layu. Berdasarkan hasil pengamatan, pertumbuhan menunjukkan bahwa pemberian air beras dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kecambah. Tinggi tanaman merupakan indikator pertumbuhan tanaman yang paling mudah dilihat untuk mengetahui ukuran suatu tanaman. Pertumbuhan tinggi tanaman ini dikarenakan air beras mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Regina dari kelas 12 IPA 3 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh cahaya matahari terhadap kecambah atau kacang merah. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian gelap dan terang. Matahari merupakan sumber energi utama bagi seluruh makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, matahari adalah penerang di dunia ini. Bagi tumbuhan, khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat diperlukan untuk menghasilkan fotosintesis. Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan.
Selain itu, kekurangan cahaya matahari akan menimbulkan gejala etisolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat dan berwarna pucat. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan akan lebih lambat dengan kondisi relatif pendek. Daun berkembang tampak lebih segar dan batang kecambah lebih kokoh. Hasil dari biji kacang merah lembab. Tanaman di tempat lembab pertumbuhannya lebih cepat dan mempunyai batang yang tinggi, daunnya besar, tipis, berwarna hijau, batang sedikit melengkung dan sangat kokoh. Sedangkan biji kacang merah di tempat kering pertumbuhannya lebih lambat, daunnya kecil, berwarna sangat pucat, batangnya tidak lurus dan tidak kokoh. Uji hipotesis diterima karena pertumbuhan kecambah kacang merah pada tempat suhu tinggi, suhu lembab dan suhu rendah berbeda pertumbuhannya. Hipotesis diterima karena pertumbuhan kacang merah di ketiga tempat berbeda tingginya. Pembahasan tentang biji kacang merah. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan kacang merah dapat mencapai tinggi sekitar 3,5 sampai 4,5 meter. Namun, pada penelitian yang kami lakukan, tanaman kacang merah dapat tumbuh di berbagai suhu, baik itu suhu tinggi, rendah, dan lembab. Tapi tinggi yang mencapai tinggi 5 meter pada tempat yang bersuhu lembab. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan biji. Biasanya kecambah akan cepat berkembang apabila suhunya sedikit berlembab. Hal ini suhu dapat menentukan faktor pengembangan kecambah dan semakin sedikit berlembab. Semakin tinggi suhu perendaman, maka semakin meningkatkan viabilitas benih, pertumbuhan, dan hasilnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kacang merah akan cepat tumbuh dan berkembang apabila menanam di daerah yang bersuhu lembab. Temperatur optimum antara 16 hingga 27 derajat Celcius. Kacang merah tumbuh di daratan rendah, tropis, dan area subtropis. Namun pada penelitian yang dilakukan, tanaman kacang merah juga dapat tumbuh pada daerah yang bersuhu tinggi dan rendah, tapi ketinggian yang baik pada kacang bila ditempatkan pada suhu lembab. Penjelasan mengenai kacang di tempat panas dan di tempat sejuk. Kacang di tempat sejuk mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, namun batangnya tidak kokoh dan tumbuhnya pun terlihat lemah akibat tidak terkena sinar matahari. Kemudian, pertumbuhan kacang di tempat panas, pertumbuhannya memang terlihat lambat, namun pertumbuhan seperti inilah yang disebut pertumbuhan normal. Demikian praktikum dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum